Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai dimanapun berada. Rise up, mari kita bangkit, bergerak dan terus berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 33. Ada satu kisah yang akan mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat baik untuk kita dapat belajar di dalam hubungan kita di dunia ini bersama dengan begitu banyak orang. Mungkin dalam relasi kita pernah disakiti atau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Mungkin kita pernah disakiti dan ingin membalasnya gitu. Ya bagi banyak orang itu mungkin kadang-kadang menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi kita belajar firman Allah mengajarkan kita hal-hal yang lain yang sangat baik untuk belajar dari peristiwa ini. Kita membaca di Kejadian kisah tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adalah anak dari Ishak. Dan ketika Ishak akan meninggal dunia, dia akan memberikan berkat kesulungan kepada Esau. Berkat ini bukan hanya berarti bahwa dia memperoleh berkat begitu saja, tetapi pada zaman itu berhubungan dengan kehormatannya. Tetapi kemudian kita mengetahui dari pembacaan sebelumnya bagaimana kemudian dengan rencana-rencana dari Ribkah, istri dari Ishak atau ibu dari Esau dan Yakub. Yakub kemudian menipu Ishak dan mengaku sebagai Esau, sehingga akhirnya Yakublah yang mendapatkan hak kesulungan. Itu membuat Esau sangat marah ya, dan dia kemudian bahkan ingin membunuh adiknya Yakub. Itu sebabnya Yakub melarikan diri dalam waktu yang cukup lama. Tetapi di Kejadian pasal 33 atau di 32 kita juga akan melihat beberapa ayat di antaranya. Kita dapat belajar ada satu peristiwa yang kemudian terjadi dan menjadi tema renungan kita hari ini, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi hubungan itu artinya hubungan yang diperbaiki yang sebelumnya rusak karena konflik, karena perpecahan atau karena ketidakadilan yang terjadi. Nah, apa yang kita bisa belajar sebagai anak-anak Tuhan ya, karena kita sudah direkonsiliasi, sudah diperdamaikan dari hubungan yang rusak dengan Tuhan, dengan Allah, maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan pun belajar tentang bagaimana kita bisa berdamai bukan hanya dengan Allah tetapi dengan sesama kita. Nah, mari kita belajar dari kisah Esau dan Yakub bagaimana langkah-langkah mereka melakukan rekonsiliasi. Yang pertama kita lihat adalah rekonsiliasi itu dimulai dari Tuhan. Artinya Tuhan itu sangat merindukan umat-umatnya itu hidup dalam perdamaian. Meskipun ada banyak ya konflik, ada banyak hal-hal yang terjadi, tapi Tuhan selalu ingin ada perdamaian di antara anak-anak manusia. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2 menuliskan satu catatan demikian. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Wah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya suatu kebetulan malaikat-malaikat itu bisa bertemu dengan Yakub dalam perjalanan Yakub untuk pulang bertemu dengan Esau. Ya, apa yang dikatakan malaikat-malaikat kepada Yakub memang tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi kita membaca setelah bertemu dengan malaikat-malaikat itu, Yakub terus melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Esau. Ya, jadi kita dapat melihat bagaimana malaikat perjumpaan dengan malaikat ini justru memperkuat motivasi dari Yakub untuk berbaikan kembali dengan Esau. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu juga bekerja dengan cara yang sama kepada kita hari ini. Ya, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, mungkin kita disakiti, kita menerima perlakuan yang tidak adil, kita kecewa, kita marah, bahkan mungkin kita sedang ingin membalas dendam. Ya, pada saat-saat kita dalam kekecewaan, datanglah ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita untuk kemudian memiliki ketenangan. Tuhan memampukan kita untuk dapat meredakan kemarahan. Kemudian pada saat yang sama kita dapat memikirkan langkah-langkah untuk melakukan rekonsiliasi. Ya, langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Karena kita pun akan belajar bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah, tadi saya sudah katakan. Bahkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak dapat hidup rukun dengan Bapa, kita tidak dapat hidup
ada melayani dalam hubungan yang baik dengan Bapa kalau kita tidak rukun dengan sesama manusia. Saya bacakan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kebencian kepada sesama, tapi pada saat yang sama melayani Tuhan, yaitu menjadi sesuatu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk kita kemudian menjaga hubungan kita dengan sesama, karena hubungan yang tidak baik dengan sesama itu juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi rekonsiliasi itu dimulai dari Tuhan. Yang kedua, rekonsiliasi harus diusahakan oleh manusia atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan kita akan melihat beberapa catatan usaha dari Yakub untuk lakukan rekonsiliasi. Kita melihat dulu masih tetap di Kejadian 32 ayat yang ketiga. Ada catatan demikian. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ya, jadi ada satu usaha yang luar biasa bagaimana Yakub mengirim utusan kepada Esau untuk adakan rekonsiliasi. Nah, ini menjadi satu contoh yang baik ya bagi kita ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Rekonsiliasi harus diusahakan dari sisi kita manusia ya, untuk kemudian dapat memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Matius 18 ayat 15 berkata demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Memang tidak mudah ya ketika orang-orang kadang-kadang ada yang mungkin kita akan ingin rekonsiliasi, mereka justru melakukan perlawanan. Tapi setidaknya dari kita ada usaha untuk kita kemudian melakukan usaha untuk menemui atau untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari hubungan kita. Kemudian usaha yang berikutnya, Yakub juga melakukan satu usaha di mana dia mendasari rekonsiliasinya dengan doa. Kita bisa melihat itu di dalam ayat 9-12 masih di Kejadian pasal 32. Bapak Ibu bisa melihat ada doa yang dinaikkan untuk dia dapat dikuatkan dalam usaha rekonsiliasi, karena sesungguhnya Yakub sendiri merasa sangat takut untuk bertemu dengan Esau. Kemudian kita masuk Kejadian 33. Kejadian 33 ayat 3 kita melihat usaha yang lain dari Yakub adalah dia kemudian datang dengan rendah hati. Ya, ini satu prinsip yang baik untuk kita belajar dalam usaha rekonsiliasi. Kejadian 33 ayat 3 berkata demikian, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ya, ini satu contoh yang sangat baik ketika ada masalah-masalah yang terjadi. Ya, kita dalam usaha untuk rekonsiliasi, kalau itu tergantung kepada kita. Ya, firman Allah berkata, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bahkan Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita belajar kalau itu adalah bagian-bagian yang kita dapat ambil. Kita tetap bersikap baik, kita tetap menghormati, kita tetap memberikan reaksi, respon-respon yang baik dengan doa, ya, dengan kerendahan hati dapat memperbaiki hubungan kita. Kemudian yang terakhir kita melihat usaha Yakub untuk melakukan rekonsiliasi adalah dia melakukan penggantian kerugian yang dialami oleh Esau. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Dia tahu bahwa dia sudah merugikan Esau dan kemudian Yakub berusaha untuk mengganti kerugian-kerugian yang terjadi. Kita melihat Kejadian 33 ayat 8, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Kalau Bapak Ibu baca di kejadian ini, bagaimana Yakub membawa begitu banyak barang-barang untuk diserahkan kepada Esau. Ya, tentunya barang-barang ini
tidak serta-merta dapat mengganti kerugian yang dialami oleh Esau, tetapi setidaknya menjadi satu usaha untuk mengganti kerugian. Jadi kalau kita ada dalam hubungan-hubungan yang mungkin mengalami konflik, mengalami hal-hal yang tidak baik dan terjadi kerugian-kerugian, sebisa mungkin ya kita dapat melakukan memperbaiki itu dengan mengganti. Memang lebih mudah kalau mengganti, misalnya ada barang yang rusak atau uang yang kita pinjam kita kembalikan, atau barang-barang yang hancur diganti dengan yang baru. Itu memang lebih mudah dibandingkan kalau kita merusak nama, merusak karakter seseorang, itu jauh lebih sulit. Tetapi berusaha untuk memulihkannya itu menjadi satu bagian yang kita bisa belajar dari Yakub. Dan kita melihat bagaimana respon Esau ketika Yakub melakukan hal ini. Kejadian 33 ayat 4 mencatat demikian, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika ada usaha rekonsiliasi, memang itu tidak mudah, perlu usaha, tapi kita lihat rekonsiliasi itu terjadi dengan sangat indah. Esau menerima kembali Yakub, dan di sana ada pengampunan. Dan yang sangat indah adalah Kejadian 33 ayat 10 mencatat demikian. Bagaimana Yakub berkata kepada Esau, sebab aku telah melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah, karena engkau telah menerima aku. Ya, bagaimana ada kemuliaan Tuhan yang nampak ketika ada pengampunan, ada kemuliaan yang Tuhan yang nampak ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu mari kita belajar dari peristiwa ini, seperti dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita belajar Yakub dan Esau akhirnya mendapatkan rekonsiliasi yang sangat indah. Kalau hari-hari ini kita ada dalam masalah, dalam konflik, dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin telah rusak, tetap ada harapan di dalam Tuhan untuk hubungan itu dapat diperbaiki kembali. Mari kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian, ada kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi, sehingga hubungan kita dengan sesama baik, dan itu pun dapat memberkati hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk satu teladan dalam hubungan Yakub dan Esau yang kami dapat belajar. Kami menyadari ada banyak konflik, banyak hal-hal yang kadang-kadang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami, dalam relasi kami satu dengan yang lain. Beri kami kerendahan hati, berikan kami kepekaan, berikan kami kelembutan hati untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua orang, hidup dalam kedamaian dengan semua orang, supaya hubungan kami dengan Tuhan tidak terhalang. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, supaya kami dapat hidup dalam damai Tuhan satu dengan yang lain, dapat saling mengalami rekonsiliasi. Kalau ada hubungan-hubungan yang buruk, hubungan-hubungan yang rusak, kami mohon dengan kemurahan Tuhan dipulihkan, diperbaiki, diperdamaikan. Terima kasih Bapa. Kepadamulah kemuliaan ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, sebab kasih-Mu hebat atas seluruh keluarga GPDI El-Shaddai Magelang, dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.